Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, pada pagi hari ini Bapak akan melanjutkan pelajaran jarak jauh kita memasuki pada bab yang kedua dengan berjudul beriman kepada qada dan qadar. Mohon disimak dan diperhatikan. Beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar ini termasuk rukun iman yang keenam yang kita harus yakini dan fardhu ain hukumnya. Iman kepada qada dan qadar menurut pengertian qada secara bahasa menentukan, artinya menentukan atau memutuskan. Secara istilah, menurut istilah, qada adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak ajali. Sejak di mana tidak ada ruang, tidak ada waktu dan tidak ada kehidupan, itulah ajali. Next, qadar. Qadar menurut bahasa artinya memberi kadar, ketentuan atau jumlah. Menurut istilah, qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu yang terjadi di dunia. Perlu dipahami bahwa qada itu bisa diartikan sebagai ketentuan Allah yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz tapi belum terjadi di dunia. Sedangkan qadar itu adalah ketentuan Allah yang akan atau telah terjadi di dunia terhadap semua makhluknya. Next, hubungan takdir, ikhtiar, doa dan tawakal. Takdir atau bisa disebut qada dan qadar, manusia lebih mengandung kata takdir. Terbagi menjadi dua. Pertama, takdir mubram. Tulisannya mubram, bacanya mubram ya anak-anak. Takdir mubram yakni takdir yang semata-mata hanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Bapak tambahkan contohnya seperti jenis kelamin, warna kulit, kematian dan kehidupan, itu takdir mubram di mana manusia tidak bisa memilih dan hanya Allah yang memilih. B, takdir mu'alaq, yakni takdir yang tergantung dengan ikhtiar dan potensi yang ada pada manusia, seperti rajin, dari malas menjadi rajin, dari miskin menjadi kaya, jadi tidak sukses menjadi sukses. Itu takdir mu'alaq yang ada usaha oleh manusia itu sendiri, oleh hamba itu sendiri. Ini adalah contoh-contoh tentang takdir. Perhatikan ya anak-anakku, ini tentang seorang bayi dalam kandungan. Ini termasuk takdir mubram. Allah tentukan jenis kelaminnya, kapan lahirnya dan warna kulitnya. Lanjut. Ini aktivitas seorang sedang tidur, ini termasuk ada takdir mu'alaq. Artinya ada usaha manusia untuk tidur atau tidak tidur. Seekor kucing yang sedang santai, ini adalah kemampuan dan seorang yang gembira, termasuk takdir mu'alaq dari usahanya sendiri, potensi sendiri. Dan seorang yang berada di pantai menelusuri kehidupan, ini termasuk takdir mu'alaq. Ikhtiar dalam bahasa sehari kita disebut usaha.
Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan hidup. Ini contoh ikhtiar. Kemudian manusia tidak hanya harus ikhtiar, tapi juga harus diikuti dengan kata doa. Berbuat, memohon kepada Allah. Selain ikhtiar, manusia juga diwajibkan untuk berdoa. Usaha tak akan lengkap tanpa dibarengi dengan doa. Firman Allah dalam Al-Baqarah 126 dikatakan, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Dan apabila ia berdoa kepada aku, ya, istajib lakum. Lanjut. Ini contoh gambar sedang manusia atau orang berdoa. Seekor kucing pun dia berdoa. Ya, ini pun contoh masih dalam kondisi sedang berdoa. Setelah manusia diperintah untuk ikhtiar, berusaha, tidak lupa berdoa, maka hasil dari ikhtiar dan doa adalah tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiar usahanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Apabila kamu telah fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Surah Ali Imran ayat 159. Demikian anak-anakku penjelasan singkat pada bab kedua ini beriman kepada qada dan qadar. Semoga kalian dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.